kabarnya Bu, Pak? Sehat Pak? Sama-sama Bu. Silakan kalau ingin memulai saya serahkan ke panitia ya. Ya, selamat sore teman-teman sekalian, dan juga selamat sore kepada Bapak Ibu peserta yang sudah datang di room pada kali ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat sore kepada perwakilan dari Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Kristen Petra, pada Pak Lim Arif selaku pengawas JPTK Petra. Selamat sore Pak. Oke, mungkin selamat sore. Oh ya, sore Pak. Ya, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sesi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Phoebe Theodorus dari Program Studi Manajemen Keuangan Angkatan 2018. Dan pada sesi kali ini saya akan menemani acara dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita memulai, ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada hadirin sekalian untuk menyalakan kamera depan dari laptop atau gadget ya. Jadi interaksi kita pada hari ini bisa berjalan dengan lebih enak. Ya, oke. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini di room untuk mengikuti sesi pada hari ini. Berkatilah kami semua, berkatilah pembicara dan moderator pada hari ini, sehingga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa menangkap materi dari pembahasan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, nah untuk guest lecture session kita pada hari ini, kita akan membicarakan tentang Indonesian bond market. Dan tentunya kita pada hari ini kedatangan juga dua orang tamu istimewa yang sudah jago sekali ya di bidang ini. Yang pertama ada Pak Sotma Roni Basana selaku moderator kita pada hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik-baik saja ya Pak ya? Ya. Amin. Mantap Pak. Oke, dan kita juga ada kedatangan tamu istimewa dari Head of Research MNC Sekuritas, Pak Edwin Sebayang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Ya, sehat-sehat selalu ya, Pak ya. Puji Tuhan. Asik. Oke, Pak. Baik, Pak. Dan kegiatan pada hari ini diselenggarakan oleh Finance Program dari Universitas Kristen Petra. Nah, langsung saja kita memulai sesi pada hari ini. Kalau misalnya dari hadirin sekalian ada pertanyaan, bisa langsung saja diketik di live chat, baik di Zoom, di YouTube, ataupun di Instagram Live. Karena setelah sesi, nanti ada sesi Q&A bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya. Oke, langsung saja kita memulai sesi pada hari ini. Saya serahkan kepada Pak Sotma. Terima kasih. Tapi saya pikir sebelum saya memulai diskusi ini dengan presentasi dari Pak Edwin, ada baiknya saya minta Bu Mariana sebagai kepala program ya. Ambil tuh. Kucingnya di muka tuh. Kepala program manajemen keuangan yang punya dalam arti yang jadi host lah sebenarnya, yang tuan rumah sesungguhnya dari kegiatan kita. Silakan Bu Mar. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Sautma. Selamat sore juga Pak Edwin, Bapak dari perwakilan YPTK, dan sepertinya juga nanti akan ada Pak Agustoli dari Rektorat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini pesertanya kita nggak menyangka bisa ada peserta dari luar sebenarnya Pak Edwin. Jadi waktu pembicaraan awal dengan Pak Sautma itu fokus kegiatan kita untuk internal, tetapi ternyata ada beberapa teman saya yang juga dari eksternal menanyakan, kita butuh update informasi ini, boleh nggak kita ikut?
Jadi saya bilang udah nggak apa-apa, ini toh informasi yang bisa kita dapatkan, bisa didapatkan oleh semua ya. Jadi tadi sore saya juga sudah sempat update ke Pak Edwin, kurang lebih peserta dari luar ada sekitar 20 orang ya. Ya, Bu. Peserta dari mahasiswa sendiri harusnya kurang lebih 80. Materi kita hari ini akan spesifik membahas tentang obligasi, ya khususnya update dan perkembangan terkini obligasi di pasar Indonesia itu seperti apa. Nah, ini menarik sebenarnya karena materi hari ini akan disampaikan oleh Pak Edwin, nanti moderatornya oleh Pak Sautma, jadi menurut saya ini perpaduan yang pas dari sisi teoritisnya dan dari sisi praktikalnya. Ini kalau kita beli menu ya Pak ya, kayak contoh kemarin ada BK dan sebagainya, ini paket lengkap ini. Baik, selamat mengikuti teman-teman semua, semoga kita memang mendapatkan update ya dari sesi hari ini. Silakan Pak Sautma. Baik, terima kasih Bu Mariana Ing atas kesempatannya. Jadi teman-teman sebenarnya saya juga menyapa nih satu mahasiswa saya yang dulu sudah alumni, Chandra, ya. Ternyata beliau ada di sini. Beliau adalah orang yang mengambil topik tentang obligasi dulunya, sampai berburu ke Indonesian Bond Price Agency ya. Jadi itu yang memulai waktu kuliah ini. Chandra, selamat datang. Ya, oke. Suaranya mungkin masih di unmute ya. Ya. Ya, halo Pak. Ya, terima kasih untuk kedatangannya. Ini sebagai update ya tentang perkembangan di waktu skripsi yang Anda buat tentang Indonesian Bond Market ya. Ya, Pak. Thank you. Dan juga untuk mahasiswa saya di S2 Manajemen Keuangan Petra. Terima kasih sudah bergabung karena ini merupakan satu rangkaian dalam kita bagaimana berinvestasi selain saham gitu ya. Jadi banyak dari teman-teman yang masih muda selalu menganggap karena secara usia mereka akan masuk kepada investasi yang lebih bersifat agresif. Tetapi dalam perencanaan keuangan kita akan coba tidak semua aset itu ada masuk di dalam produk saham gitu ya. Ada komposisi yang kita harus pelajari. Padahal yang menarik sebenarnya sekarang adalah berita yang terbaru ya. Ada ORI 017 ya. Senin itu akan dirilis. Kuponnya 6,4% gitu ya. Menarik nggak? Ada yang bilang nggak menarik lah. Masih ada yang lain gitu ya. Tapi dari tadi saya udah katakan di dalam perencanaan kita tidak boleh total semuanya masuk ke dalam investasi yang agresif tadi gitu ya. Ya, tentu ada balancing yang kita pakai sesuai dengan risk profile yang ada pada kita. Nah, kebetulan mahasiswa adalah orang yang lebih taking risk-nya lebih besar gitu ya. Tapi teman-teman yang punya portfolio yang lebih besar lagi, dia akan mencoba balancing-nya ya, membalancingkan beberapa produk tidak melulu kepada satu instrumen finansial, tapi juga harus ada berapa. Nah, kebetulan kita ini sebenarnya di dalam program manajemen keuangan ada satu mata kuliah namanya adalah analisa sekuritas pendapatan tetap 3 SKS. Ya. Nah, ini teman-teman yang kuliah pasti sudah satu semester. Memang waktu itu kita janjikan kalau waktu offline Pak Edwin itu akan bersama-sama dengan kita. Tetapi karena semuanya bersifat online, maka kuliah penutup ini kita lakukan dengan online gitu ya. Nah, Pak Edwin seperti saya kita udah lakukan teori-teori tentang obligasi maupun pengertian tentang yield, kemudian modified duration, kemudian convexity mereka udah pelajari, walaupun itu topik yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlampau menyenangkan karena terlampau banyak rumus equation, kemudian sebenarnya secara aplikasi menarik nggak sih gitu ya? Atau bagaimana sih melakukannya? Ya. Nah, itu mungkin Pak Edwin bisa bawakan itu jadi lebih menyenangkan gitu ya. Karena ternyata hal-hal yang kering di dalam teori itu kalau kita pakai dan dalam kondisi
bond market di Indonesia, apa sih yang perlu dan aplikatifnya gitu ya. Misalnya, kenapa kita harus memperhatikan tentang suku bunga gitu ya. Dan kenapa sensitivitas terhadap suku bunga itu akan mempengaruhi harga obligasi? Benarkah itu terjadi di pasar modal di pasar obligasi Indonesia gitu ya? Sorry, saya suka keceplosan tentang pasar saham tuh ya, karena memang itu yang masih populer, Pak. Yang sementara masih belum dilirik oleh teman-teman ini, tapi karena mereka adalah program manajemen keuangan, maka mereka harus mengetahui produk Jadi kira-kira gitu Pak pengantarnya. Jadi secara teori mereka sudah dapat, mungkin kita akan lebih banyak ke pengertian-pengertian terhadap kondisi market di Indonesia. Dan itu sangat menarik karena saya sudah melihat slide Pak Edwin penuh informasi terhadap perkembangan pasar obligasi. Baik, silakan Pak untuk presentasinya. Saya persilakan kalau bisa kita 1 jam ya, kita kemudian bisa tanya jawab dari mahasiswa gitu ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Mar, Pak Sotma, Pak Lim, dan teman-teman mahasiswa ya. Jadi memang selain pasar saham, pasar obligasi juga saat ini memang menarik ya. Dan juga menurut saya mesti diantisipasi. Jadi kemarin minggu ini juga saya audiens atau memberikan training kepada salah satu investor institusi, dia punya kelolaan itu di atas 100 triliun, ya kan. Jadi memang kita banyak berdebat, banyak berdiskusi tentang obligasi karena memang mereka langsung pelaku ya, obligasi tersebut ya. Jadi materinya sebetulnya akan saya bawakan sama. Jadi keberatan daripada materi itu akan sama seperti saya berikan kepada kemarin nasabah kita itu yang dana kelolaan sekitar 100 triliun lebih tersebut ya. Nah ini sebetulnya penting sekali kita melihat karena begini, ada beberapa hal nanti perlu kita antisipasi ini ya. Saya mesti katakan di awal ya, yang cukup jelek adalah ketika terjadi COVID ini akan banyak atau beberapa nanti emiten ya kan, yang menerbitkan obligasi nanti akan mengalami quote unquote itu mungkin default. Terutama adalah obligasi korporasi. Kalau kita bicara SUN, kita bicara SBN itu saya rasa aman. Kita bicara obligasi yang diterbitkan oleh BUMN, that's fine, ya kan. Walaupun ada beberapa yang mungkin perlu juga cukup hati-hati ya. Kayak seperti Garuda, coba lihat utang ya kemarin sukuknya aja berapa triliun, akhirnya kan di bail out pemerintah. Jadi masih agak aman. Nah, bagaimana nasib obligasi korporasi, ya kan? Yang berpotensi untuk default. Jadi saya tanya pada investor itu, mereka bilang kalau terjadi default, ya, nah mereka tinggal melihat restrukturisasi mana, ya kan, offering apa yang akan menarik buat mereka. Ini pasti akan terjadi karena beberapa dia udah mulai kesulitan pembayaran cicilan pokok, ya, udah pasti ya. Terutama sektor obligasi emiten-emiten ya, yang dia sektornya kena, misal tadi ke airline, ya kan, lalu nanti hotel, ya, properti, ya, mereka kan banyak juga menerbitkan obligasi, lalu mungkin misalnya dari emiten, misalnya leasing company, ya, jadi sekarang investor institusi mereka udah mulai menjauhi leasing company karena mereka berpotensi mereka punya NPL akan naik dan mungkin beberapa udah gagal bayar, misalnya seperti itu. Bagaimana nanti nasib pembayaran nanti terhadap kuponnya kalau memang mereka nggak punya lagi pendapatan misalnya seperti itu. Nah itu nanti mungkin teman-teman mahasiswa nanti bisa eksplorasi dan bagi pengambil keputusan di akhir daripada sesi juga nanti presentasi saya nanti saya berikan langsung kalau kita bicara pasar saham kan saham-sahamnya ya kan. Jadi untuk obligasi juga saya memberikan langsung obligasi apa menurut perhitungan kami yang masih cukup murah, yang bisa nanti Bapak Ibu beli, ya kan? Karena ini dan kedua hal yang perlu kita cermati adalah ada shifting, Bapak Ibu ya, shifting tenor dari tenor jangka panjang masuk ke tenor jangka lebih pendek, ya. Mungkin di bawah 10 tahun, 3-5 tahun, mungkin bahkan banyak. Ya paling maksimal sekitar 10 tahun karena untuk 10 tahun aja udah mulai turun, ya kan? Kemarin turun 1%, saya belum ngecek hari ini ya. Sekarang tinggal 0,74 rata-rata ya. Untuk untuk
untuk yield-nya ya gitu. Jadi udah mulai penurun karena tren daripada suku bunga itu akan mengalami penurunan. Makanya tadi Pak Saud mengatakan untuk ori yang terbaru akan 6,4%. Ya kalau mungkin dia Dapen, dia yayasan dana pensiun atau segala macam mungkin masih menarik karena nggak ada pajak misalnya. Tapi kalau yang lain kan, wah itu 6,4%, ya kan? Dipotong inflasi nanti 3%, dibagi 12, sisanya untuk apa? Dapat apa misalnya kan? Tapi itu perlu untuk rebalancing portofolio karena terutama untuk misalnya dana pensiun, lalu juga aset manajemen macam mereka untuk supaya pendapatan mereka tuh stabil. Mereka udah bisa melihat ternyata mereka harus melakukan memiliki beberapa obligasi ya. Nah, obligasi masih memberikan yield yang tinggi itu mereka banyak dari investor mereka nggak mau lepas gitu loh. Karena mereka memang untuk supaya mereka bisa untuk memprediksi atau memperkirakan streaming daripada dia punya pendapatan nanti bagi investor, resesi investor ya. Oke, kita sekarang masuki ya untuk untuk ininya ya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah kelihatan udah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, sudah kok, Pak. Baik. Jadi yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kondisi market ya. Jadi sebetulnya hampir sama dengan saham ya. Nah, sekarang saya mau lihat ini bagaimana kondisi market dampak daripada coronavirus ya. Terhadap kondisi bond market ya. Oke. Nah, ini ada beberapa faktor-faktor negatif dan faktor-faktor positif, faktor-faktor penekan dan faktor-faktor pendorong dari bond market tersebut untuk sampai di akhir tahun 2020. Pertama itu yang positifnya kita lihat adalah inflasi kita terkendali ya. Year to date kemarin terakhir bulan Mei kita punya inflasi masih kecil sekali 2,19%, itu which is itu good news ya. Lalu kita lihat suku bunga acuan juga masih rendah, ya kan? Nah ini juga bagus sebetulnya ya bagi kondisi bond market. Kayaknya pakai slide yang nomor 2 itu ya, yang bond market. Ya. Lalu yang ketiga adalah Bank Indonesia ya. Juga dia aktif ya masuk ke dalam pasar ya Bapak Ibu ya. Masuk ke dalam pasar ya. Jadi ini menarik ya. Lalu kalau kita lihat ya, yang faktor negatifnya Bapak Ibu adalah kita tahu akan terjadi perlambatan ekonomi global, Bapak Ibu ya, perlambatan ekonomi global. Inggris baru aja mengeluarkan GDP terbaru itu dia minus 20% untuk GDP-nya ya. Lalu juga resiko persepsi agak meningkat Bapak Ibu ya, yang kita lihat sebetulnya adalah Credit Default Swap atau CDS. CDS kita sebetulnya masih cukup rendah saat ini dibandingkan dengan CDS 5 tahun terakhir ya. Nanti kita bisa lihat di slide-slide berikutnya ya. Lalu kita lihat ya ini tadi wabah virus corona ya. Saya baru dapat update hari ini ya yang wafat udah mencapai 2048 ya. 2048 ya, bertambah lagi. Lalu kita lihat yang terjangkiti itu sekitar 1.100 orang, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang yang repot Bapak Ibu ya. Karena karena makin bertambah, tapi pemerintah tidak tinggal diam ya, akhirnya mereka melakukan herd immunity ya. Jadi biarkan rakyat itu, masyarakat itu bekerja, beraktivitas, nanti akan menimbulkan imunitas secara komunitas nantinya ya. Nah ini faktor-faktor ya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan ya. Oke, next-nya kita lihat adalah bagaimana pergerakan imbal hasil surat utang regional ya, yang di slide 3 Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat kan rata-rata ya itu memang mengalami juga penurunan Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari China, Hong Kong, Korea, Singapura Bapak Ibu ya, itu mengalami juga memang penurunan ya. Next-nya kita lihat di slide 4. Dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam justru mereka mengalami kenaikan, mereka punya imbal hasil surat utangnya ya.
kalau kita lihat dari di awal-awal tahun ini ya. Next kita lihat adalah bagaimana perbandingan antara Sun dengan US Treasury ya. Jadi US Treasury juga kita lihat bondnya Amerika juga mengalami penurunan ya. Dia punya yieldnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat sekarang itu tinggal mencapai kurang lebih untuk 10 tahunannya sekitar 0,65% Bapak Ibu. Jadi itu udah sangat rendah sekali ya. Ketimbang kalau kita lihat ya yield yang tadi saya katakan obligasi Indonesia itu masih mencapai sekitar 7,4%. Ya, pertanyaan mendasar kemarin itu Pak kok beda sekali Pak ya, obligasi kita itu dengan Amerika kok jauh sekali ya. Ada mengatakan juga gara-gara itu membuat investor asing mau masuk ya. Nah, kalau kita Bapak Ibu ketika pemerintah atau mungkin korporasi dia ingin menerbitkan obligasi ya, itu juga terutama pemerintah lah government bond itu harus melihat berapa yield ya yang dikeluarkan oleh India. Nah, itu adalah sebagai pesaing kita sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi selama kita tidak boleh yield kita tuh di bawah yieldnya India ya 10 tahunan India. Karena kalau kita lebih rendah daripada India berarti kita nanti akan ditinggalkan oleh investor kita ya. Terutama juga yang perlu kita perhatikan adalah faktor terpenting adalah nilai tukar. Nah, good news-nya kita punya nilai tukar itu sekarang stabil di level 14 ribuan ya. Coba bayangkan di tahun-tahun 2018, 2019 ketika kita punya rupiah itu terjun bebas ke level 16 ribuan ya. Bagaimana obligasi kita tuh sampai berdarah-darah Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena investor asing itu banyak menjual mereka punya posisi obligasi mereka. Karena apa? Karena buat mereka yield yang mungkin sekitar 7% tidak menarik. Karena apa? Ketika mereka investasi di dalam obligasi kan mereka bawa dolar mereka convert ke rupiah ya kan. Nah, ketika rupiah itu melemah terhadap dolar ya dan nanti bisa mengurangi yield yang didapat dari ketika mereka pegang obligasi, mereka akan jual. Makanya salah satu faktor komponen ya yang paling penting juga untuk dilihat ketika kita berinvestasi di obligasi itu adalah nilai tukar. Ya di samping tadi suku bunga, lalu juga inflasi itu nilai tukar. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya dalam keadaan panik Bapak Ibu ya, misalnya market lagi dalam keadaan sangat volatile ya, kita harus melihat bagaimana pergerakan daripada nilai tukar ya. Jadi kalau nilai tukar itu stabil sementara kayak di bursa kita masih juga katakan di stock market turun ya, sebetulnya nggak masalah asalkan kita punya currency itu tetap stabil Bapak Ibu ya. Itu mungkin perlu kita cermati di situ ya. Lalu kita lihat bagaimana perbedaan antara di slide ke-6 ya, perbedaan antara spread US Treasury versus regional government bond Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu ya, kita lihat di sini Hong Kong dengan single A-nya ya, Indonesia dengan triple B-nya, lalu India dengan triple B plus-nya ya, lalu juga kita lihat dari Korea double A ya, Filipina not available, lalu Singapura dengan A minus ya. Nah, kita lihat bagaimana spread antara US Treasury dengan regional government bond. Nah, yang pesaing kita itu kalau Bapak Ibu bisa lihat ya adalah dari sini adalah India ya. Jadi India itu hampir-hampir sama dengan Indonesia. Terus terang Indonesia masih jauh di atas ya ketimbang dari India, tapi patokan kita India. Kita tidak boleh kita tidak boleh kurang daripada India, Bapak Ibu ya. Itu sebagai mimikri kita lah ya. Nah, di lain pihak Bapak Ibu tadi saya sudah janji kita pengen mengetahui CDS kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan kredit default swap sebagai salah satu indikator persepsi tentang resiko ya, rata-rata selama 5 tahun itu kurang lebih 146,65 BPS. Nah, setiap hari dalam di dalam early bird saya juga selalu mengeluarkan data ya, informasi tentang kita punya CDS. Nah, CDS kita terakhir itu cukup bagus ya, yang tadi pagi saya keluarkan itu berada di level kurang lebih sekitar 131,701 ya. Itu artinya
masih di bawah rata-rata daripada CDS 5 tahun terakhir. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sebagai pengelola dana ya, atau mungkin nanti teman-teman baru masuk nanti mungkin sebagai fund manager atau mungkin kerja di aset manajemen atau di dana pensiun, dan teman-teman harus memperhatikan CDS ini setiap hari ya. Nah, ini sebetulnya terkait lagi dengan nilai tukar ya. Kalau nilai tukar rupiah kita bagus, Bapak Ibu ya, artinya terapresiasi, biasanya CDS-nya akan mengalami penurunan ya. Tapi ketika rupiahnya mengalami pelemahan, biasa CDS kita juga akan kembali menguat ya, melemah ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Nah, kalau kita lihat di awal-awal tahun ketika terjadi COVID tersebut, kita punya CDS itu sempat berada di level sekitar 160-an, Bapak Ibu ya. Itu sempat 160, lalu pelan-pelan turun, itu seiring dengan penguatan daripada nilai tukar, Bapak Ibu ya, yang hari ini mungkin masih di level sekitar 14 ribuan ya. Next kita lihat adalah, nah, halo. Iya, Pak. Bapak Ibu? Iya, Pak, dengar, Pak. Dengar ya, oke. Next kita lihat adalah bagaimana government yield terhadap rupiah, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini boleh dikatakan hampir beriringan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya rupiah jam menguat ya, lalu kita lihat yieldnya juga kalau misalnya rupiah kita melemah, yield kita juga akan naik dan sebaliknya, Bapak Ibu ya. Jadi selalu berurutan ya. Next kita lihat adalah next kita lihat dari regional 5-year CDS, Bapak Ibu ya. Jadi kita mau lihat bagaimana perbandingan antara CDS Indonesia dengan regional. Kita lihat dari China, ya, Indonesia, Korea, ya, Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang juga sangat beriringan, Bapak Ibu ya, dari CDS tersebut. Jadi CDS kita pergerakannya boleh dikatakan dari tahun 2017 ini hampir bersamaan ya. Beberapa memang kita pernah lebih tinggi atau lebih rendah daripada CDS regional ya. Oke, nah kita lihat sekarang perbandingan antara inflasi dengan tingkat suku bunga. Nah, saat ini Bapak Ibu kita mungkin akan masuk ke dalam suku bunga yang boleh dikatakan kembali mengalami penurunan ya. Jadi kita katakan mungkin mungkin ke level sekitar 4,25 sampai 4,25. Dan itu sebetulnya bisa kita lihat sinyal dari dari The Fed, Bapak Ibu lihat 2-3 hari lalu, Chairman The Fed mengatakan ya bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga atau mengisyaratkan suku bunga itu akan tetap rendah sampai tahun 2022 ya. Jadi itu tidak akan mungkin naik lagi ya. Tetapi juga mungkin dia tidak akan minus seperti yang terjadi di Eropa Barat, di yang dilakukan oleh European Central Bank, di mana mereka punya suku bunga itu negatif minus 0,4%. Jadi ada desakan di Amerika katanya harus menurunkan suku bunga, tapi kelihatannya Gubernur The Fed itu nggak mau ya. Mereka mengatakan statement seperti itu ya. Nah, jadi inflasi saat ini Bapak Ibu ya, perkiraan dari kami itu untuk ke depannya antara sekitar 4% sampai 4,5%. Nah, ini sangat tergantung sekali Bapak Ibu nanti di kuartal kedua ini seberapa parah, seberapa melemah GDP kita ya. Kalau misalnya GDP kita itu mungkin turun hanya sekitar antara 1,5 sampai minus 0,5%, mungkin suku bunga kita tidak akan turun terlalu banyak. Tapi kalau misalnya sempat ada yang mengatakan kemarin ekonom atau salah satu orang ya, dia bilang dikatakan GDP kita akan minus sekitar 3,9%. Kata, waduh, saya bilang itu too much ya, terlalu berlebihan kalau menurut saya sih, karena Bank Dunia aja mengatakan mungkin sekitar 0% ya, bahkan IMF mengatakan tidak separah itu sebetulnya ya. Jadi kita lihat mungkin kalaupun nanti worst case-nya kita punya GDP turun mungkin menuju level di bawah minus 0,5%, mungkin Bank Indonesia akan menurunkan lagi
suku bunga mereka. Tapi kalau misalnya di dalam range tersebut mungkin tidak akan menurun suku bunga ya. Sementara inflasi kita cukup nyaman Bapak Ibu ya. Maksimal mungkin kalau perkiraan saya sih sampai akhir tahun ya maksimal sekitar 3%, karena perkiraan saya ini kan kemarin kan year to date sampai Mei sekitar 2,19. Nah ini kan minggu depan kan orang udah boleh ke mall nih ya, udah boleh ke mall, makan di mall. Mungkin kemarin yang sempat tertahan ya, passion mereka ya, keinginan mereka untuk mungkin makan di luar, belanja segala macam, nanti bisa terpenuhi ketika tanggal 15 nanti terjadi ya. Nah itu mungkin sampai akhir tahun akan mengalami peningkatan karena orang udah mulai spending, itu bagus sebetulnya terjadi inflasi ya, tapi kita perkirakan sekitar 3%-an Bapak Ibu ya. Next-nya kita lihat ya, ini dia. Bagaimana defisit APBN sebagai respon atas COVID tersebut ya. Jadi terakhir memang Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita punya defisit itu sekitar 5,7, tapi kabar terakhir ya, karena kita akan menerbitkan hampir sekitar 1.000 triliun Bapak Ibu ya, itu mungkin defisit kita sekitar 6, sekian persen lebih ya. Jadi mungkin akan lebih tinggi ya dari apa yang diperkirakan ya. Nah ini akan berdampak, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Nah ini akan berdampak terhadap ya perkiraan pembayaran nanti kupon kita di tahun 2023 dan seterusnya ya. Ya mungkin kan ada menerbitkan 5-10 tahun, bukan yang 50 tahun kan, kita kemarin sempat menerbitkan 50 tahun. Nah mungkin nanti akan banyak di tahun 2023 sampai 2025. Ya harapannya memang di saat-saat itu kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik ya, sehingga mungkin kebutuhan pembayaran pokok, cicilan pokok kan biasanya kan setahun itu sekitar 300 sampai 350 triliun, mungkin di tahun itu nanti akan lebih besar Bapak Ibu ya. Next kita lihat. Nah, di sini kita paparkan Bapak Ibu ya, SBN yang akan jatuh tempo di tahun 2020. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya di dalam presentasi saya ya, bahwa yang akan terjadi yang cukup besar nanti itu adalah kemarin sempat ya 15 Maret itu kemarin PBS 016 itu sekitar 39,52 triliun. Nah, nanti besar juga itu 15 September itu sekitar 38,5 triliun itu PBS 006 Bapak Ibu ya, 15 September ya, 38,5 triliun, dan kita lihat juga nanti soon-nya di saat itu juga akan sekitar 2,2 triliun. Lalu variable rate 0031 25 Juli juga nanti akan sekitar 25,32 triliun. Itu juga nanti akan jatuh tempo. Nah ini mungkin perlu berhati-hati Bapak Ibu ya, pada saat-saat itu ya, karena mungkin menurut saya sih rupiah pada tanggal-tanggal tersebut diperkirakan mungkin agak sedikit lebih volatile ya. Tergantung nanti ketika terjadi jatuh tempo tersebut, mereka pasti akan refinancing. Pemerintah pasti akan menerbitkan mengganti daripada obligasi SBN yang jatuh tempo tersebut ya. Nah mereka mau melihat berapa sih nanti kuponnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kupon nggak menarik, nanti kan mereka juga mungkin akan berkurang. Nah ini perlu mungkin Bapak Ibu nanti antisipasi dalam hal nilai tukar di bulan Juli dan September. Maret kemarin udah lewat ya. Oke, next kita lihat adalah bagaimana kepemilikan SBN oleh investor asing ya. Jadi kalau berdasarkan data terakhir, kalau kita lihat data terakhir 3 minggu terakhir kan asing udah mulai masuk lagi tuh ya ke bursa Indonesia, ke pasar obligasi Indonesia. Tapi kalau kita lihat di bulan Januari mereka net buy 15,2 triliun, Februari mereka net sell sekitar 28,9 triliun, Maret mereka net sell kurang lebih 121,26 triliun ya. Jadi secara total sebetulnya kemarin sampai bulan Maret asing itu jualan 134,96 triliun. Itu mungkin bisa bisa dimengerti karena ya pada saat itu juga di pasar saham juga investor asing lagi net sell ya, karena ya itu tadi mereka kan Indonesia baru masuk ke masa-masa kita mau PSBB, apakah lockdown dan segala macam. Jadi biasa mereka mengamankan posisi dulu ya, dan kalau kita lihat pada saat-saat itu kan nilai tukar kita juga masih di level 15.000 ya. Nah sekarang udah balik ke 14 ribuan nilai tukar kita, makanya sekarang asing ini udah hampir sebulan mulai melakukan net buy lagi Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kita lihat, kita memperkirakan Bapak Ibu ya, jadi sebelum COVID Bapak Ibu ya,
bagaimana skenario daripada kinerja SBN ya Bapak Ibu ya. Kita membuat 3 skenario ya. Jadi asumsi kami itu pada saat itu adalah suku bunga acuan sekitar 4,75, nilai tukar moderat Bapak Ibu ya, sekitar 14 ribuan ya. Angka CDS itu 75 BPS ya, 5 tahunan ya, di atas yang tadi saya sebutkan, lalu US Treasury sekitar 1,62. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini kita membuat 3 skenario yang optimis, moderat dan pesimis memang ya, untuk tenor masing-masing sekitar 2 sampai 30 tahun Bapak Ibu ya. Nah, ini kelihatan sekali ya, kita imbal hasilnya ya antara sekitar 6,36 Bapak Ibu ya, lalu 6,74%, 7,9 dan 7,39 itu berdasarkan yang rata-ratanya antara moderat, optimis dan pesimis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau misalnya nilai tukarnya itu menguat, artinya rupiah menguat, ya kita mungkin masuk ke skenario yang optimis, artinya yield obligasi kita akan mengalami penurunan Bapak Ibu ya. Artinya juga harga daripada obligasi tersebut mengalami kenaikan ya. Nah, ini kita lihat bagaimana proyeksi dari kinerja SBN 2020 sebelum COVID-19. Dan di sini kita lihat ada FR0061, FR0063 ya, lalu FR081 dan selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat kita mengasumsikan moderat, maka total return yang dihasilkan sebetulnya ya rata-rata itu kalau kita memegang beberapa obligasi tersebut dalam portofolio kita, return kita kurang lebih moderat sekitar 7,89, sedangkan kalau optimis ya itu akan mencapai sekitar 10,3 triliun Bapak Ibu. 10,3% ya. Kalau Bapak Ibu misalnya memegang kombinasi dari obligasi yang jenis FR61, 63, 81, 82, 80, 83 dan 76 ya. Jadi kita bisa lihat di sini tenor maturity-nya kalau untuk FR61 kan masih Mei 2022, FR63 masih Mei 2023 ya. Yang paling panjang itu FR76 itu masih jatuh temponya itu maturity tahun sampai 2048, berarti masih 28 tahun ke depan ya. Nah, sebentar terdekat itu FR61 itu sekitar 2 tahun lagi Bapak Ibu ya maturity-nya ya. Di sini ada harga-harganya Bapak Ibu ya, dan juga kita lihat daripada yield-nya ya. Ini sebelum Covid Bapak Ibu ya, sebelum Covid ya. Nah, bagaimana kinerjanya setelah Covid Bapak Ibu ya? Ini penting karena ini juga nanti sebagai acuan bagi pengelola dana ya. Kalau kita lihat dari skenario dari optimis, moderat dan pesimis Bapak Ibu ya, itu agak sedikit bergeser Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dengan asumsi suku bunga acuan itu 4%, artinya mengalami penurunan ya. Nilai tukar kita katakan misalnya mencapai 16.750 misalnya ya, walaupun sekarang itu agak sulit ke sana. Dan kalau angka CDS kita 150 BPS dan US Treasury sekitar 2,8 ya, maka imbal hasil masing-masing acuan itu akan menjadi sekitar 7,53, 775 ya, lalu 8,05 dan 8,2. Jadi terjadi kenaikan sebetulnya ya. Yield mengalami kenaikan berarti harga akan mengalami penurunan ya. Ini adalah bagaimana proyeksi kita ya kinerja SBN setelah Covid 2019 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa melihat sekarang masing-masing obligasi yang dipegang saat ini skenario yang kita buat. Jadi kira-kira inilah skenarionya ya. Lalu bagaimana nih proyeksi kinerja SBN? Tadi udah kita sebelum Covid dan setelah Covid Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, dari acuan tersebut ya, kalau kita pakai asumsi moderat, maka setelah Covid nanti ya, maka total return itu akan turun Bapak Ibu menjadi hanya sekitar 2,12. Sementara kita lihat pesimis kita justru nanti akan menghasilkan total return yang negatif. Itu kalau asumsinya tadi nilai tukar 16.750, US Treasury yield kita segitu ya, lalu terjadi kenaikan CDS dan segala macam. Itu skenario paling pesimis ya, itu mencapai minus, justru dia punya return itu adalah negatif 1,78 ya. Tetapi
Ya, puji Tuhan sampai hari ini kan nilai tukar kita masih bagus ya. Mudah-mudahan ya tadi yang saya katakan tadi bulan Juli, bulan September ada jatuh tempo itu ya bisa digantikan ya dan menarik ya nanti kuponnya Bapak Ibu ya. Next kita lihat adalah bagaimana kurva imbal hasil SBN 2020 setelah Covid ya. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak Ibu ya, data-datanya ya, jadi memang mengalami terus kenaikan kalau setelah terjadi COVID tersebut ya. Jadi yang agak jam ini adalah kita lihat government bond yield-nya tadi 2019 tadi ya, yang warna ungu ya. Oke, nah ini kita melakukan rekomendasi Bapak Ibu ya, menggunakan metode Nielsen-Stiegel-Svensson ya, mungkin secara teori Pak Sautma beserta mungkin pengajar, mungkin Bu Mariana udah menjelaskan ya. Nah, ini mungkin slide terakhir saya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, jadi kami ya di in-house kami merekomendasikan Sun itu dengan tenor 5 sampai 15 tahun. Karena yang tadi saya katakan shifting, terjadi ketidakpastian ya, karena memang biasanya kalau muncul ketidakpastian itu semakin tinggi, biasa investor obligasi akan melakukan shifting. Nah, shifting itu kita harapkan di tenor untuk 5 sampai 15 tahun ya, yang kita lihat masih menunjukkan tingkat imbal hasil likuiditas yang cukup atraktif dengan ketersediaan likuiditas di pasar sekunder cukup baik ya. Beberapa seri diantara adalah seri acuan FR81 5 tahun ya Bapak Ibu ya, FR82 10 tahun ya, lalu FR80 15 tahun ya, serta FR yang selanjutnya ada FR56, 59, 64 ya dan selanjutnya. Nah, sementara kalau kita lihat yang di bawah tenor 5 tahun Bapak Ibu ya, kita bisa masuk ke FR53, FR61, FR63, FR70 dan FR77. Kalau kita lihat antara tenor 5 sampai 10 15 tahun tadi, mungkin yang masih agak mahal itu adalah FR78 ya. Jadi kalau kita lihat itu perhitungan kami sudah cukup mahal Bapak Ibu ya. Untuk masuk ke dalam obligasi tersebut ya. Jadi sebagai pengambil keputusan mungkin di dana pensiun, aset manajemen, insurans segala macam, memang dia streaming cash flow-nya banyak masuk di obligasi, mungkin Bapak Ibu bisa mempertimbangkan ya untuk mungkin masuk ke dalam FR tersebut Bapak Ibu ya. Demikian Pak Sautma ya. Baik, Pak Edwin. Halo. Pak Edwin, terima kasih. Iya. Kesimpulannya sangat menarik sekali sampai pada level rekomendasi produk yang akan ada pada obligasi yang kita disarankan di suggest ya. Pemaparannya sangat rinci ya, dari kondisi sebelum COVID dan sesudah COVID. Kemudian kita bisa melihat kinerja obligasi itu sebelum dan sesudah ya. Kita lihat ada kenaikan yield ya, itu mencerminkan risiko juga ya. Kemudian kita lihat ada skenario moderat dan pesimistik. Saya berharap kayaknya memang lebih ke moderat Pak. Sementara ini situasinya kalau kita lihat di dalam persoalan kurs gitu ya, itu kita masih steady ya di 14.000 ya, walaupun sempat ada yang memberikan semacam sinyal akan sampai ke 16.000 sampai 20.000 gitu ya. Tapi so far ya sinyal kurs kita sangat sangat steady di 14.000, dan itu skenario moderat ini akan bisa lebih dijalankan gitu ya. Kemudian kita lihat Pak Edwin juga membahas tentang yield curve ya, kurva imbal hasil lewat metode Nielsen-Stiegel-Svensson. Kalau kita belajar di standarnya Pak, mahasiswa itu mereka ada yang upward, kemudian inverted sama flat. Teman-teman pasti ngelihat, kalau lihat yang makin maturity-nya makin panjang, kita kelihatan agak flat nih Pak, ya, nggak upward ya. Nah, padahal kalau dibilang kalau dalam kondisi normal dan kita berharap terjadi adalah upward sloping gitu ya. Nah, kemudian situasinya memang dalam jangka panjang dia lebih cenderung flat. Mungkin Pak Edwin juga pernah
mengungkapkan di Amerika sempat ada inverted gitu ya. Iya. Bukan beberapa bulan yang lalu malah kurvanya inverted. Jadi yang jangka panjang malah lebih rendah daripada jangka pendek gitu ya. Nah, so far di Indonesia tidak sampai inverted ya, tapi flat lah cenderung gitu ya. Yang terjadi dengan model yang dikerjakan oleh teman-teman di MNC Sekuritas gitu ya. Nah, dari situ Pak Edwin sudah menjelaskan dan kemudian rekomendasi produknya. Sebenarnya itu mereka yang berkecimpung di dana pensiun atau reksadana di pendapatan tetap itu malah clue yang menarik gitu ya, dengan rata-rata daripada produk SBN itu ya, sehingga kita ketemu rata-ratanya dan berapa bunga yang pas yang direkomendasikan teman-teman di MNC. Terima kasih Pak Edwin ya, sangat down to earth lah apa yang terjadi dengan kondisi pasar obligasi kita. Baik teman-teman, saya pikir kita akan beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Pertanyaannya untuk teman-teman mahasiswa boleh, karena sebenarnya Pak Edwin tuh nyiapkan 2 slide. Satu slide tentang apa sih obligasi itu, atau kalau ada yang bertanya teori, ya beliau udah nyiapkan, dan itu memang sengaja kita tidak tampilkan supaya kita lebih mendengar dulu fresh from the market apa yang terjadi di obligasi. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, itu nggak masalah gitu loh. Atau teman-teman yang di luar mahasiswa yang kepingin gitu ya, tahu tentang pasar obligasi, ya silakan langsung juga bertanya tentang slide yang ada. Terima kasih, saya buka kesempatan dulu untuk 3 pertanyaan. Silakan. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa diketik di live chat. Kalau ingin bertanya kepada Pak Edwin ataupun Pak Sautma. Mungkin sambil menunggu teman-teman ini bertanya ya, saya mau tanya Pak tentang obligasi yang baru saja diterbitkan oleh Indonesia barusan ini, yang bertenor 50 tahun Pak, dengan yield 4,5% kalau tidak salah. Bagaimana menurut Pak Sautma dan Pak Edwin tentang obligasi ini, dan apakah ini merupakan investasi yang menarik ya? Karena setahu saya banyak yang tertarik untuk investasi di obligasi ini. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan sebetulnya untuk biasanya obligasi yang ini kan global bond kan, itu untuk institusi investor yang di luar negeri biasanya ya. Jadi mereka udah punya suatu instrumen keuangan yang sampai 50 tahun kemudian, ya dia punya streaming income nanti sekitar 4,5% dari kupon yang akan dibagikan tersebut ya. Kalau kita lihat sih banyak orang mengatakan, wah itu mahal sekali, tinggi sekali, katanya bilang gitu. Kemarin saya sempat ada satu perdebatan di satu seminar juga ya, yang saya di panel dengan orang indef ya. Kenapa yield obligasinya si Amerika tadi hanya sekitar 0,65, kita terbitan 4, sekian %, otomatis kok mahal banget gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu tambahkan lagi dengan depresiasi dolar rupiah ke dalamnya kan rata-rata sekitar 5%, berarti harusnya pemerintah Indonesia bayar itu sekitar 9% loh. Jadi bukan hanya sekedar obligasi itu kan dalam dolar kan, itu 4,5% perlu juga ditambahkan dengan depresiasi tersebut 9%. Itu menurut saya sih cukup tinggi menurut saya. Tapi ya kita nggak ada pilihan, ya nggak ada pilihan dalam arti ya kita kan memang lagi BU, ya BU butuh dana lah gitu ya. Jadi ya betul. Jadi kita nggak punya pilihan sehingga ya kita harus memang menerbitkan obligasi yang kuponnya menarik. Kalau nggak menarik nanti nggak bisa jual. Nah kalau nggak bisa jual nanti nggak bisa untuk subsidi BLT, subsidi perbankan untuk bangun-bangun jalan dan segala macam seperti itu. Kalau itu mungkin pendapat saya, tapi karena memang masa sekarang lagi lagi abnormal, makanya kita masih sekitar 4% lebih tersebut. Ya. Pertanyaannya jadi menarik nggak Pak dibeli katanya Pak? Kalau memang untuk investor institusi, kalau dia mau sampai 50 tahun mendatang harusnya sih menarik ya, karena itu dalam dolar loh. Yang saya tambahkan tadi kan ada depresiasi rupiah tadi kurang lebih per tahun itu rata-rata sekitar 5%, berarti sebetulnya in term of rupiah, kalaupun rupiah nanti nggak melemah, kalau melemah lebih besar lagi berarti otomatis ya yieldnya udah lebih tinggi daripada itu. Jadi 9%, wah itu menarik sekali gitu loh. Ya, jadi ada satu faktor yang harus kita adjust ya Pak ya. Kalau
obligasi itu karena ada faktor resiko nilai tukar. Kita pakai data depresiasi rupiah terhadap dolar itu, kalau tadi Pak Edwin memprice-kan 4%, jadi 4 atau 4,5%, berarti sebenarnya yield yang kita peroleh itu bisa sampai 9% sesungguhnya. Nah, itu terutama untuk pengelola dana pensiun atau di reksadana itu sangat menarik sebenarnya Pak, kalau mereka akan menempatkan portofolionya ke sana. Itu teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Langsung ya. Oh ini ada Pak, ada pertanyaan dari Ade Ramzi. Pertanyaannya, kira-kira apakah forecast appetite masyarakat untuk ORI 017 akan tinggi Pak? Itu yang baru nih Pak. Yang baru ya, 6, berapa persen tadi? 6,4 ya, berapa? 6,4. 6,4. Ya, sebetulnya sih beda-beda tipis ya dengan deposito di atas 1M kan mungkin sekarang kalau bank-bank yang kategori buku 4 itu mungkin masih udah 5%, tapi kalau misalnya bank-bank mungkin buku 1, buku 2 masih dapat sekitar 6% plus gimmick-gimmick ya. Jadi kalau 6,4% ya oke lah, dalam arti bagi kita investor saham sebetulnya menarik. Cuman kalau bagi dana pensiun menurut saya menarik atau investor institusi menarik karena apa? Kita lihat tren suku bunga. Tren suku bunga itu akan mengalami penurunan seperti kata tadi ya kan, itu bisa turun ke 4,25 sampai 4%. Jadi kalau kita dapat 6,4%, why not gitu. Jadi menurut saya sih ya cukup menarik dalam situasi seperti ini, walaupun dibanding dengan Oreo sebelumnya masih jauh lebih dekat, tapi kan itu sangat kontekstual sekali kan gitu. Itu mungkin jawaban saya. Ya. Memang kalau kita melihat dengan segmen investor yang ingin bermain di obligasi, Pak, itu pasti akan tertarik karena pasti dan kita akan tahu ke depannya suku bunga itu akan turun gitu ya, Pak. Ya. Tapi saya kok melihat Pak Edwin kok moderat mengatakan bahwa suku bunga sampai 4%. Atau lebih dalam lagi nggak, Pak? Karena stimulus yang diberikan ini gila-gilaan gitu ya, untuk masuk kepada ekonomi real yang akan bergerak. Nah, kenapa Pak Edwin sampai pada posisi di 4%? Kenapa nggak lebih dalam lagi, Pak, kira-kira, Pak? Iya, kalau saya tidak berdoa untuk lebih dalam lagi. GDP jatuh di di kuartal kedua, dan saya perkirakan turun ya. Perkiraan saya antara range-nya minus 0,5 sampai 1,5% ya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa orang ekonom mengatakan 3,9% kontraksi, ada 4%, udah ngeri juga saya bilang ya. Waduh, saya bilang nih gawat banget. Tapi kalau kita lihat perilaku masyarakat Indonesia ya, ini kembali lagi perilaku nih ya. Kita itu kan menerapkan namanya half lockdown ya. Lockdown malu-malu ya. Jadi kita lihat aja sendiri ya, mungkin berkaca di Jakarta ya, mungkin di Surabaya saya nggak ngerti. Di Jakarta orang melakukan PSBB tapi tetap aja Tanah Abang macet, ya. Pasar Cipulir macet. Orang PSBB, mereka bilang corona apa ya? Jadi aktivitas ekonomi itu benar masih ada yang jalan gitu loh. Lain dengan negara-negara di Eropa, misalnya di Prancis, di Inggris segala macam. Mereka kalau ketika mengatakan lockdown benar-benar berhenti total. Karena apa? Pemerintahnya punya duit untuk mensubsidi seluruh kegiatan ekonomi. Nah, mohon maaf kita memang uangnya juga ngap-ngapan pas-pasan ya, sehingga kita menerapkan namanya PSBB itu ya. Lockdown malu-malu sebetulnya kan. Jadi ya dengan lockdown malu-malu aja orang Indonesia aja ya cuek kan gitu ya, kita lihat aja ya kan. Sekarang yang mengambil alih posisi Jawa Timur. Bukan daerah merah lagi, daerah hitam malah katanya. Saya baru tahu, ada daerah hitam gitu ya. Ya, jadi menurut saya sih aktivitas ekonomi tidak terhenti sama sekali. Jadi makanya saya optimis hanya sekitar 4% karena saya melihat masih ada aktivitas ekonomi yang jalan, tidak totally lockdown seperti yang terjadi di Eropa. Itu makanya saya mengatakan hanya sekitar 4%, Pak. Itu alasan saya, Pak. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa rekomendasi Pak Edwin untuk yang ORI 17 yang retail ini ya Betty ya, beda-beda tipis lah dengan deposito, Pak. Deposito yang bakalan ya di sekitar 4,5 ya. Iya. Dengan 6,4% ini gitu ya. Ya
tergantung apakah menarik atau enggak. Tapi kalau kita masuk ke ruang saham, wah nanti ceritanya, mungkin ini lagi di sell nih, kenapa nggak masuk ke situ gitu loh. Tapi ya tadi saya udah bilang bahwa profil resiko itu bisa harus. Jadi kita sisi yang lebih less risk ini kita pegang dulu gitu ya. Karena kan teman-teman yang belajar di kuliah analisa sekuritas pendapatan tetap, yang dibicarakan itu adalah sekuritas ini dengan kupon yang kita akan terima secara fix ya. Walaupun mungkin harga obligasinya bisa at premium atau at discount, tapi secara kupon kita akan menerima secara tetap. Nah, orang-orang yang ingin mengamankan untuk dia secara tetap ini pasti ada pasarnya gitu ya. Nah, tapi kalau semua ditaruh di sini, mereka yang profil risikonya seperti mahasiswa ya salah juga gitu ya. Mereka harus pegang di sisi yang lain yang lebih berisiko. Tapi ini menarik ya karena kita bicara bahwa yang ditawarkan kalau yang ori ini masih so-so lah ya, yaitu tidak sespektakuler yang kita harapkan dengan perbedaan antara yang di risk-free rate gitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Malam Pak Edwin, Pak Satma. Ya. Malam Pak, ya. Pak, saya ingin bertanya Pak, apa sih kelebihan dari obligasi yang baru ini, yang 017 ini apa kelebihannya Pak? Terus kalau misalnya mau beli obligasi ori ini di mana Pak banknya Pak? Gitu Pak. Ya. Bank maksudnya bank menurut Bapak yang apa ya yang ditawarkan obligasi ini mudah itu Pak? Atau nggak tahu ya, aku bingung soalnya ini banyak ada yang nawari aku gitu Pak dari bank OCBC Pak tentang ori ini. Nggak tahu di bank BCA atau gimana nggak tahu Pak. Saya kok nggak bisa lihat siapa yang nanya ya. Mungkin Pibi yang tahu siapa. Oh, ini yang nanya namanya Kevin, Pak, dari kelas ASPT. Iya, silakan Kevin. Iya. Jadi apa namanya? Saya rasa ya ori yang baru diterbitkan ini mungkin menarik juga ya, sedikit di atas dari deposito ya. Apa namanya saya kata tadi deposito bank buku 4 tadi ya. Tadi Pak Satbas sudah sebutkan ya. Kalau mau beli obligasi ya ori menurut saya sih bisa di mana aja ya. Tergantung sekarang adalah fee-nya yang diterapkan ya bagi masing-masing bank tersebut. Itu mungkin ya yang perlu kita perhatikan ya. Dan juga ya mungkin faktor ini kembali lagi keamanan daripada apa namanya bank tersebut aja sih menurut saya. Kalau apa namanya yang lainnya sih sama menurut saya sih. Jadi bagus untuk mengamankan apa namanya streaming cash flow kita sampai mungkin beberapa tahun ke depan ya dengan punya ori ini, karena tren suku bunga sekali lagi saya katakan tadi adalah mengalami penurunan asalkan dolar rupiah kita tidak mental lagi ke 15.000 ke 16.000 misalnya, karena kalau kita lihat dari defisit anggaran ya yang sekitar 6% daripada apa namanya PDB kita ini luar biasa sekali besarnya sebetulnya. Jadi itu yang mungkin perlu kita cermati. Tapi kalau misalnya kita lihat menarik sih untuk apa namanya untuk masuk, apalagi itu kan diterbitkan oleh negara ya. Jadi boleh dijadikan salah satu alternatif investasi untuk apa namanya untuk mengamankan posisi cash flow kita. Ya, Pak Edwin, memang kalau kita melihat ori ini kan yang ditawarkan oleh penjualnya hampir semuanya sama sih Pak ya. Fee-nya juga nggak terlalu beda ya. Dan saya pikir benar kita tinggal pilih aja yang kita anggap nyaman untuk kita beli tempatnya ya. Karena ori ini kalau nggak salah ditawarkan tanggal 15 Juni sampai 9 Juli gitu ya. Jatuh temponya sampai tahun 2023 sih, 15 Juli 2023. 3 tahun ya Pak. Ya biasa ori seperti itu. Ditawarkan dari range kalau nggak salah retailnya 1 juta sampai 3 M. Jadi memang lebih banyak kepada investor individu yang lebih diprioritaskan di sini gitu ya. Jadi benar untuk mengamankan cash flow supaya kelihatan terus daripada volatile gitu ya. Walaupun ya kalau yang ngerti di pasar saham juga bisa dapat cash flow juga. Tapi saya pikir ini juga menarik untuk kita mengamankan balancing gitu ya. Teman-teman, silakan ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh, ini ada Pak, dari Dewi Hindrawijaya bertanya, bagaimana pembagian investasi saham dan obligasi setelah masa COVID-19 ini?
Iya, pertanyaan menarik ya. Karena kalau misalnya dari sisi apa namanya return ya setara dengan yield sebetulnya sih apa namanya menarik untuk masuk di saham sebetulnya kan. Tadi saya katakan tadi pagi lah waktu lagi trading ya kita masuk ke saham PTB aja dia punya dividen Rp316,8. Kalau kita masuk di harga sekarang itu setara dengan yield 13,5%. Yes. Ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita punya 1M, kita ungkang kaki, kita pegang aja sampai TBA sampai nanti setahun gitu udah dapat di tangan 13,6%, ya kan? Nah itu jauh sekali ketimbang misalnya kita pegang misalnya obligasi, ya. Tapi itu tadi kayak seperti institutional investor mereka perlu memegang obligasi supaya streaming dia punya cash itu terjamin karena kan kayak seperti insurance, life insurance, mereka kan nanti perlu ada pegang yang namanya jatuh tempo segala macam, lalu juga kayak dana pensiun nanti orang akan retire segala macam. Jadi memang perlu mereka yang boleh dikatakan bisa memperlihatkan cash flow mereka. Jadi tergantung tipe investor apa, ya tergantung besaran dananya seberapa besar, ya tergantung profil resikonya. Tapi kalau misalnya kita bicara investor retail yang memang disuka high risk ya mungkin 70-30 ya itu 70 saham 30 obligasi. Tapi kalau bagi investor institusi mungkin terbalik 70% bakal 80% obligasi, 20% sampai 30% saham. Nah itu mungkin jawaban saya seperti itu. Ya, betul Pak. Jadi pertanyaan ini lebih mengarah kepada individu atau kepada institusi ya. Jadi memang selain institusi di institusi memang ada aturan dari OJK-nya yang sangat prudent dan sangat konservatif untuk tidak agresif selalu menaruh kepada instrumen yang lebih beresiko. Jadi teman-teman kalau itu yang institusi gitu ya, sehingga dia sangat tertarik kalau topiknya obligasi dan arahnya kemana gitu, karena mereka hampir separuh lebih gitu ya dana kelolaan mereka akan masuk ke instrumen ini karena selain mereka harus prudent, juga ketentuan dari OJK membuat mereka harus berada di sini. Tapi buat teman-teman yang mahasiswa secara retail atau pribadi, ya saya pikir boleh di sini, tapi porsinya itu mungkin lebih besar kita kalau kita bisa masuk ke stok gitu ya. Dan kita di sini hanya untuk menjaga arus kas kita yang sesuai dengan misalnya untuk operasional ataupun sehari-hari kita yang bisa kita cukupkan di situ. Selain dari pekerjaan kita misalnya nanti gitu ya. Baik, ada yang lain teman-teman? Ini menarik nih, udah mulai bertanya sampai adanya kepentingan pribadi gitu. Pak, permisi. Saya Axel dari kelas ASPTA mau bertanya. Halo? Silakan Axel. Jadi akhir-akhir ini kan market saham itu lagi aneh ya Pak. Kemarin sempat naik, terus. Halo. Internetnya koneksi terganggu rasanya Pak ini. Oh, connection fail. Iya. Sekarang turun banget. Pak. Nah, terus saya juga kan belajar ASPT juga cari-cari Pak. Nyadet lagi ya ini Pak ya. Iya. Ada jalan internetnya? Halo? Sudah. Masuk. Nah, jadi kalau tidak salah, pasar obligasi saat ini tuh sudah mengalami overbought atau jenuh beli. Sehingga membutuhkan relaksasi sebelum pada akhirnya melanjutkan penguatan lagi. Menurut Pak Edwin dan Pak Sotma, saat ini apakah perlemahan ini tuh bisa menjadi batu loncatan obligasi lagi untuk supaya obligasi ini menguat, atau malah bisa seperti pasar saham sekarang, Pak? Dia turun, terus untuk kelanjutan di tahun-tahun berikutnya seperti apa, Pak? Seperti itu. Iya. Oke, Mas Axel, terima kasih pertanyaan. Jadi kalau tadi saya kan sudah kita memperlihatkan slide-nya ya. Setelah COVID ya. Jadi kan ini kan COVID ini mendatangkan
boleh dikatakan disaster kecil lah, dalam arti kita kontekstualkan adalah penurunan GDP. Ya, penurunan GDP itu artinya harus diantisipasi, ya itu tadi ya, mungkin nanti tren suku bunga pun akan mengalami penurunan. Ya, jadi kalau saya melihat udah ada sinyal dari The Fed itu mereka tidak akan menaikkan suku bunga sampai 2022, artinya ada peluang sebetulnya bahwa nanti suku bunga akan mengalami penurunan. Apalagi tergantung nanti kalau GDP kita nanti jatuh lebih dalam, Bapak Ibu ya, mungkin lebih daripada mungkin 0,5%, itu otomatis suku bunga harus mengalami penurunan lagi. Jadi artinya nanti yield akan mengalami penurunan lagi ya. Nah makanya sebetulnya nanti saya melihat perkiraan saya ada shifting, mungkin beberapa investor di obligasi itu akan masuk ke saham karena mereka melihat menarik lagi yieldnya kok ya kan turun terus gitu. Nah sementara saya beli PTBA bisa 13,5% gitu kan. Jadi ya itu tadi nanti ada akan shifting ke arah saham yang lebih besar karena dan terutama untuk dividend oriented saham ya. Jadi kembali lagi saya melihat adalah ya mungkin yield obligasi akan mengalami penurunan Pak ya, Mas Aksel ya, karena memang tren dari suku bunga itu mengalami penurunan dan itu tergantung lagi dari masing-masing negara seberapa parah GDP mereka jatuh akibat daripada COVID tersebut. Itu mungkin jawaban saya. Ya, saya agak simpel saja sebenarnya kalau melihat kondisi ekonomi Indonesia, betapa stimulus yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi ini luar biasa ya. Jadi tentu dia tidak akan menaikkan suku bunga dalam jangka waktu yang cukup panjang ini ya Pak. Ya. Kita lihat tadi ada rekomendasi dari Bang Edwin itu ya agak karena sektor real ini harus bergerak, maka tentu dia akan menahan suku bunga itu supaya ekonomi sudah bergerak. Nah, konsekuensi dia akan menahan dan bahkan menurunkan suku bunga, walaupun Pak Edwin agak sedikit moderat gitu ya, sedikit moderat karena dia tidak akan melihat sampai ke bawah, tetapi itu memberi sinyal gitu ya, bahwa kita akan melihat yield ini akan turun juga gitu. Nah, tentu teman-teman yang ingin bermain di sini tinggal pilihlah apakah saat ini akan terjadi lebih baik beli di sini, karena kalau kelanjutan kita menunggu untuk membelikan produk obligasi selanjutnya pasti nanti akan ada penurunan lagi di kuponnya gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari ini bos saya nih, Pak Agustoli WR2 tadi pertanyaannya ya. Saya baca sebentar chatnya. Dia bertanya kepada Bang Edwin nih, beli obligasi atau reksadana pendapatan tetap? Wah ini silakan nih teman-teman, karena MNC juga punya aset manajemen, tapi Bang Edwin bukan di situ. Gitu. Silakan Pak, pendapat sebagai akademisi lah. Iya, jadi kalau saya pribadi saya melihat ya karena saya belum di aset manajemen, walaupun nanti rubornya nanti saya akan pindah ke aset manajemen, ya kan, sebagai direktur di sana ya, tinggal menunggu pengesahan daripada OJK ya. Ya kalau untuk sementara saya sih melihat ya beli obligasi dalam arti mereka punya produk langsung ya, artinya mungkin beli FR berapa tadi saya sebutkan tadi ya, dan itu kita tidak ada lagi fee lainnya. Tapi nanti kalau saya sudah berada di aset manajemen, jawaban saya beda. Saya pasti mengatakan beli reksadana pendapatan tetap ya, terutama misalnya kombinasi daripada mungkin barang-barang di dalam mungkin masih punya yield yang cukup besar misalnya. Jadi sementara ini saya sih melihat, karena saya masih di sekuritas, saya bilang beli produk langsung obligasi tersebut langsung ke obligasi tersebut. Tapi kalau nanti saya pindah posisi, saya menyarankan reksadana. Jadi Bang Edwin, saya mau to the point dulu ya, karena gini, kan rata-rata yang dengar ini kan investor individu kan, bukan institusi. Pertanyaannya, iya kalau kita bicara tentang kalau membeli retail ya rata-rata terjangkau lah Pak. Nah sekarang pertanyaan saya Pak Edwin, mungkin mewakili beberapa teman-teman,
kalau beli obligasi yang nggak retail itu kira-kira secara individu harus sekaya apa sih? Kira-kira gambarannya dijual ecerannya berapa sih gitu loh maksudnya kira-kira. Iya, kalau memang kita, karena saya biasa berhadapan dengan investor institusi, kalau misalnya kita tidak bisa beli ori, karena ori kan tidak diterbitkan setiap saat ya mungkin kita harus beli reksadana pendapatan tetap, karena kalau misalnya kita beli kan bisa kita beli unitnya, tapi kalau kita beli obligasi itu sendiri itu minimal 1 miliar, ya minimal 1 M, ya. Jadi memang kalau untuk ya mungkin kalau golongan-golongan high end retail ya high net worth retail mungkin ya dia capable lah untuk masuk ke sana. Tapi kalau memang kita sebagai individu tapi kita mau merasakan beli obligasi segala macam ya kita beli reksadana yang mungkin dia punya komponen itu adalah sun di dalamnya, Pak. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Oke, nah itu terjawab Pak gitu. Saya penasaran gitu loh. Kira-kira gimana sih gitu ya. Karena mungkin ada orang kalau misalnya dia 1 MA mendingan sebagian lagi dicemplungkan ke saham gitu ya. Oke. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang masih ingin tanya? Silahkan. Ya, kuliah penutup tentang Boleh tanya enggak, Pak? Pak, oh ya, duluan aja, apa? Oh, gitu, gak apa-apa dah? Ya. Ya, untuk... Oke, malam Pak Sautma, Pak Edwin. Saya mau tanya, kan tadi Pak Edwin itu menyebutkan bahwa karena intinya kan nanti itu orang-orang akan beralih dari obligasi ke saham gitu kan Pak. Nah berarti ini bakal ada kemungkinan dong Pak saham di Indonesia ini kayak rate-nya itu kayak bakal naik lagi karena trennya makin naik karena orang beralih dari obligasi ke saham itu atau bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Baik. Mbak siapa? Bustika? Lilian, Mbak. Oh, Lilian, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, tadi saya katakan karena ini kan trennya itu akan mengalami penurunan, ya kan, sehingga mungkin bagi investor retail yang mungkin high net worth dan buka institusi kan mereka punya target, terutama institusi lah. Dia punya target misalnya, target misalnya harus capai 1 tahun ini misalnya katakan 10%, moderat 8-10% misalnya kan. Nah, sekarang mereka harus mencari gitu loh, obligasi FR atau VR berapa nih yang menarik sehingga dia bisa mencapai target tersebut. Katakan tadi rata-rata sekitar 7%-an. Berarti kan mereka masih kekurangan sekitar 3%-an. Nah, dari mana mereka mencarinya, ya kan? Apalagi nanti kalau misalnya tren suku bunga terus turun, berarti yield terus turun, berarti makin target daripada pencapaian tersebut makin cukup besar. Ya, menurut saya pasti nanti mereka akan ya mungkin beberapa kalau menurut saya yaitu akan beralih ke masuk ke saham, dan kalau memang mereka tidak mau trading atau tidak mau mungkin spekulasi, mereka akan mencari saham yang memberikan dividen payout ratio mereka, apalagi secara yield setara dengan yield itu tinggi, mereka akan masuk ke situ. Saya katakan tadi, beli saham PTBA, dia kasih yield itu setara yield itu sekitar 13,5% dengan penutupan hari ini, ya. Nah, kalau dia pegang misal 100 miliar, dia sudah dapat 13,5%. Tinggal duduk manis saja, mereka punya target untuk sekitar 10% dan tercapai, malah outperform daripada dia punya dana target misalnya untuk setahunnya. Nah itu, jadi ya memang itu tidak akan berlanjut terus-menerus di mana kondisi ekonomi akan jelek juga ya. Jadi menurut saya mungkin setahun ke depan mungkin fokus orang akan ke sana. Tapi kalau memang nanti tahun 2021 harapan kita semua nanti Indonesia bisa berbalik, katanya si IMF ya, walaupun saya juga agak sedikit meragukan kita tumbuh 8% tahun depan, ya kan. Wow, itu pasti nanti suku bunga pun nanti akan mengalami kenaikan, nanti pasti yield akan mengalami kenaikan. Tapi itu kan kita bicara tahun depan, misalnya seperti itu. Jadi sangat kontekstual sekali kondisinya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.
Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Kevin yang tadi mau tanya. Malam Pak Edwin, Pak Satma. Tadi kan Pak Edwin kan bilang kalau beli obligasi di bank kan beda-beda fee-nya. Nah, menurut Pak Edwin sendiri, menurut Pak Edwin fee-nya yang terendah di mana Pak? Bank mana Pak itu Pak? Menurut Pak Edwin sendiri itu. Ya. Saya nggak tahu Pak, saya ingin nanya gitu aja. Iya. Kalau menurut saya sih mungkin ya beda-beda tipis lah ya. Ya mungkin di BCA kalau mau aman yang dan kita juga merasa nyaman ya mungkin di BCA kali ya kita bisa beli. Nah, itu juga tergantung sekarang adalah penjatahan yang didapat dari masing-masing bank juga loh, ya kan? Karena ini kan terbatas ya kan penerbitan daripada ORI tersebut jumlahnya, ya kan. Sementara semua bank itu mau ya. Bahkan ya ini saya buka aja di forum ini gitu ya. Dan dulu saya mengerjakannya gitu loh, ya. Ketika terjadi mereka kan diagihkan misalnya beberapa bank atau beberapa sektor itu diagihkan. Nah, mereka tuh harus mencapai target tertentu, target yang sudah diberikan. Kalau mereka memang nggak mencapai target yang diberikan, ya kan, nah mereka tahun depan akan direview kembali, ya. Nah, mereka bisa aja nanti nggak dipilih lagi sebagai agen penjual dari obligasi tersebut, gitu ya. Jadi, menurut saya sih mungkin perlu juga Mas Kevin melihat berapa penjatahan di bank tersebut, atau bisa juga beli di sekuritas ya. Kalau menurut saya sih fee-nya nggak akan beda-beda jauh deh. Di BCA boleh, BRI boleh, segala macam. Tergantung sekarang Mas Kevin itu nasabah di mana. Iya kan, di bank mana. Ya udah, kalau memang nasabahnya mungkin dikatakan di BCA, ya udah tinggal PB aja nanti dana dari tabungan atau deposito masuk ke pembelian obligasi tersebut. Kira-kira demikian, Mas. Iya. Ini sudah langsung mau kalau eksekusi. Gitu. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya secara teoritikal juga nggak apa-apa. Malam Pak. Ya malam. Saya Felix. Saya menanya, misalkan saya punya dana sekarang untuk masuk ke pasar saham, tapi kan untuk di pasar saham saya harus menunggu harga yang tepat. Nah, lebih baik untuk parkir dana itu di ORI atau di reksadana saja. Terima kasih. Reksadana apa nih? Pendapatan tetap. Oh ya, oke, silakan Bang. Baik, Mas Felix, terima kasih pertanyaannya ya. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, apakah masuk di ORI atau di reksadana gitu ya? Kalau saya melihat sih, ini saya kaitkan lagi kalau saya bicara secara umum ya. Seperti Pak Sotba katakan, kalau misalnya kita masih jiwa muda, ya kan, nanti sampai mungkin masa pensiun kita, ya, kalau saya punya ada presentasi, sebaiknya diharapkan sebetulnya teman-teman yang masih aktif dan produktif secara umur ini masuk ke instrumen keuangan atau aset-aset yang growth itu besar atau tinggi, ya. Baru nanti karena kita kan masih dapat penghasilan, sebagai penghasilan kita belikan mungkin misalnya instrumen keuangan yang growth-nya besar, yaitu adalah saham misalnya. Tapi nanti kalau mungkin Mas Felix yang udah masuk masa masa pensiun atau retirement, di mana sudah tidak ada lagi penghasilan dari pekerjaan, nah itulah menurut saya baru masuk ke obligasi. Karena apa? Di situ nanti Mas Felix kan tetap harus nanti pada usia-usia tersebut mengeluarkan biaya, ya kan? Nah, sebentar nggak dapat tetap, nah itulah bisa diimbangi atau bisa di-net off dengan pendapatan dari obligasi tersebut. Itu mungkin jawaban saya. Tapi kalau untuk meningkatkan kekayaan kita atau dana kita, ya harus masuk ke instrumen investasi yang growth, ya, yaitu adalah saham. Itu mungkin jawaban saya, Mas. Ya, pertanyaannya tadi parkir dananya itu di parkir dananya. Parkir dananya ya mungkin di ORI kali ya. Di ORI karena lebih liquid dan nggak kena manajemen investasi dan nggak kena fee ya. Oke, makasih Pak. Ya. Ya. Oke, teman-teman lain ada yang lanjut pertanyaannya? Bagaimana? Ada yang masih ingin bertanya? Excel mau tanya, Excel? Oh tadi mau tanya lagi ya, silakan. Halo Pak.
Oh, Ya. saya mau nanya lagi. Oh, Kevin lagi. Oke. Ya, Pak, ini saya nggak tahu ini soal ini saya tanya ini nggak tahu ini konyol atau enggak, tapi bingung Pak. Kenapa sih Pak obligasi itu kok minimal 3 juta Pak? Kita kan tahu kalau misalnya kita main saham kan sekarang kan nggak ada minimal 3 juta Pak, kan boleh sembarangmu kan, pokoknya mahasiswa kan boleh main saham nggak mesti minimal 3 juta. Kenapa kok bermain obligasi kok mesti 3 juta Pak? Gitu Pak, minimalnya Pak. Iya, kalau misalnya soal nggak tahu sekarang pecahan itu sampai berapa rendah ya. Tapi juga nggak tahu Pak Sopam sekarang ori berapa, 1 juta boleh kan kalau nggak salah ya? 1 juta yang Iya ini. bisa kan? Iya. Tapi ini saya baca berita dari teman saya tuh ori minimal 3 juta sampai 10 M Pak. Minimal beli obligasi 3 juta gitu. Oh. Jadi mungkin ya mereka tidak mau terlalu jadi gini, mungkin yang sasar juga mungkin tidak terlalu retail juga, ya artinya mungkin tidak terlalu bawah juga gitu. Karena mungkin kalau menurut saya dengan adanya pembatasan atau nilai 3 juta berarti mereka ingin menyaring juga ya individu-individu yang akan membeli obligasi tersebut. Ya, jadi itu menurut saya sih mungkin kebijakan daripada issuer daripada obligasi tersebut. Itu untuk menyaring aja karena ada keterbatasan dari jumlah ori yang diterbitkan. Iya. Itu mungkin secara implisit saya menginterpretasikan seperti itu, Mas. Ya, mungkin bisa jadi di agen penjualnya ya, mereka membatasi untuk hanya orang-orang dengan modal berapa yang bisa dilayani sama dia. Memang itu strategi di agen penjual gitu ya. Mereka walaupun ketentuan pemerintahnya bilang 1 juta sampai berapa M itu, tapi mereka bilang kalau kalian punya 5 juta baru bisa saya layani ya. Itu masalah mereka mau melayani atau tidak, saya pikir gitu. Oh gitu, iya Pak. Begitu. Jadi cari aja yang agen penjual yang mau jual yang 1 juta terima yang 1 juta ya juga ada gitu. Oh iya. Juga. Di sekuritas ada loh, mereka kan jual juga kan sebagai agen penjual. Sekuritas mungkin lebih rendah kali, tapi harus buka account aja tanpa perlu masuk. Jadi sebagai sebagai modal itu dari pembelian obligasi tersebut. Itu ada juga mereka lakukan seperti itu. Oke. Silahkan nih, ada Ani, Pibi, ada yang mau tanya ini ya di chat? Ada. Silahkan. Ada Pak, ini tentang saham. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Sedikit Oke. daerah. Oh ya, oke. Ini pertanyaannya dari saudara Rama Febrian bertanya, berbicara mengenai likuidasi, kalau untuk saham batas minim dibilang liquid itu average daily volume-nya kira-kira berapa ya? Kalau saya ingin melihat grafik teknikal dari indeks ICBI, kira-kira sumbernya di mana ya, Pak? Iya, kalau likuiditas itu minimal ya, kalau misalnya kita lihat sekitar 5-10 M itu mungkin udah kelihatan liquid. Tapi kalau bagus ya bisa di atas itu sebetulnya kan, kayak misalnya saham Astra, BRI, BCA itu mungkin sampai 50-150 M misalnya kan gitu loh. Tapi minimal belum dikatakan itu ya sekitar 10 M lah, itu boleh dikatakan, boleh dikatakan liquid seperti itu. Nah kalau mau lihat data-data tersebut atau chart, saya rasa apps yang ada di sekuritas itu mereka rata-rata udah punya kok seperti itu ya. Nah, jadi itu sebetulnya kalaupun umum mau lihat itu bisa ada chart Nexus, ada RTI, ya, cukup banyak sebetulnya bisa kita lihat, bisa kita gunakan yang gratisan gitu. Demikian jawabannya. Iya, terima kasih Pak Edwin. Memang itu banyak sumbernya. Kebetulan kita juga setiap hari juga memproduksi berita dari Pak Edwin ya. Kita punya grup yang tiap hari diupdate pagi hari ya, paling pagi karena Pak Edwin akan kasih informasi teknikal dan juga fundamental. Dan di tengah-tengah itu seringkali kalau ada berita kita akan munculkan seperti yang terjadi hari ini. Kemarinnya itu masih Dow-nya itu masih negatif ya. Sampai pagi hari orang masih berpikir untuk kondisi sell, tapi begitu di tengah jalan Pak Edwin ngasih berita Dow future-nya positif gitu ya. Itulah sebabnya ternyata koreksinya tidak dalam Pak ya. Iya, malah naik Pak, tutup naik. Dow-nya kemarin minus 1.800, kita malah tutup naik plus 25. Padahal pagi hari orang banyak ngambil posisi jual gitu ya. Iya. Siap-siap jual. Minus 100 lebih tadi pagi. Iya.
Ya, bayangkan teman-teman bahwa di tengah-tengah itu waktu itu Pak Edwin kasih berita ada positif, benar di sesi keduanya situasi udah berubah gitu ya. Ya itulah anunya dinamikanya gitu ya. Tapi kalau Anda ingin yang pasti ada di Silakan, ada lagi pertanyaan? Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau gimana? Saya mau bertanya, Pak. Halo? Ya, Ya, silahkan Stefani. Jadi mau tanya, Pak, jadi menurut Pak Edwin sama Pak Sautma, itu di zaman-zaman sekarang ini tuh, apalagi kayak lagi corona kayak gini, itu lebih menguntungkan mana ya, Pak? Untuk masuk investasi ke corporate bond yang jelas-jelas prospeknya itu di masa-masa seperti ini tuh bagus, atau tetap lebih mending ke kayak yang government bond kayak ORI gitu, Pak? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau menurut saya tadi kan di awal saya mengatakan saya khawatir ini kekhawatiran saya aja sih, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi sudah mulai ada indikasi ke sana. Saya takut ini beberapa corporate bond ini ya itu bisa akan mengalami default, Bu. Saya takut itu, Bu, ya. Karena apa? Karena ya itu tadi beberapa sektor itu kan mereka terkena dampak langsung lah akibat daripada COVID ini ya. Kayak seperti misalnya properti, ya kan mereka nggak bisa jualan. Ya. Padahal seperti beberapa emiten properti itu punya obligasi ya. Lalu seperti listing company kan banyak sekali kan listing company mereka menerbitkan obligasi dan paling sering mereka karena mereka mau ngambil spreadnya aja. Jadi kalau saya pribadi sih Bu, untuk saat ini kalau kita investasi obligasi sebaiknya masuk di Sun aja Bu, atau masuk di obligasi korporasi tapi yang BUMN Bu, kayak misalnya seperti mungkin Jasa Marga, PLN dan segala macam itu karena kita pasti akan itu kan boleh dikatakan di backingin lah backingin oleh pemerintah seperti itu. Jadi untuk sementara ini mungkin obligasi korporasi walaupun mungkin dia double A atau triple A, tapi saya khawatir itu bisa berubah sangat cepat. Contoh kayak kemarin Sun Prima Finance bulan 3 dia masih boleh dikatakan single A apa double A, tiba-tiba berapa bulan kemudian langsung D default, Bu. Ya, jadi saya takut itu obligasi korporasi seperti itu, Bu. Apalagi dia kena dampak lain. Jadi sebaiknya masuk ke Sun aja, Bu, atau mungkin ke instrumen bond yang dikeluarkan pemerintah, Bu. Itu mungkin jawaban saya, Bu. Iya, benar Pak. Karena kemarin kan waktu kita bahas tentang saham itu saya mengingat slide Pak Edwin kan sudah menceritakan sektor-sektor mana yang terdampak paling besar karena COVID, sektor mana yang dia akan relaktan ya sebenarnya gitu ya, yang tidak terlampau terpengaruh. Nah, kalau kita masuk ke corporate bond, pasti kita akan menaikkan resiko dibanding kalau kita masuk ke government bond gitu ya. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa kemampuan membayar pokok dan bunganya itu berasal dari operasional perusahaan itu, dan kita tahu bakalan ke depan dia akan mengalami persoalan di dalam hal mencari revenue-nya, maka pasti kemampuan membayar pokok dan kemampuan membayar bunga itu akan kesulitan, default-nya akan lebih tinggi gitu ya. Nah, saya memang setuju janganlah dalam kondisi sekarang untuk kita mencoba bermain dengan corporate bond yang kita tahu sektornya sendiri masih dalam kondisi yang question mark gitu ke depannya gitu ya. Nah, kita tahulah sebenarnya di pasar obligasi kita banyak perusahaan-perusahaan mana yang biasanya menerbitkan surat utang itu gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sektornya yang mana ya jadi sangat riskan dalam kondisi ini. Mari kita bermain di Sun lah kalau melihat kondisi yang ke depan yang tidak menguntungkan pada sektor-sektor tertentu gitu ya. Apalagi misalnya kemarin saya masih ingat nih Pak, sektor yang paling berpengaruh ya airline. Kalau perusahaan airline itu mengeluarkan surat utang bagaimana gitu ya? Yakinkah dia akan bisa melakukan pembayaran bunganya minimal gitu ya? Dengan belum lagi di pokok pinjamannya gitu ya. Yang kita harus
hindari gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Silakan Bibi. Ya, ini pertanyaan dari Rama Febrian lagi yang tadi. Apakah ada korelasi positif yang cukup besar antara IHSG dengan Dow Jones, S&P, dan indeks-indeks Eropa? Lalu, rating Pevindo atau dari lembaga rating lainnya, minimum yang aman untuk obligasi korporasi berapa ya? Oh, ini teori. Oke, baik. Tidak selamanya sebetulnya indeks harga saham kita terkait dengan Dow Jones ya. Tapi itu sebagai acuan. Kalau saya melihat, saya mengamati karena tiap hari saya di pasar, saya melihat indeks kita itu lebih cenderung terkait dengan Hang Seng sebetulnya. Jadi kalau Hang Seng itu turun ya, itu pasti nanti setelah itu IHSG akan mengalami penurunan ya. Kalau saya melihat seperti itu, kalau kita ke Nikkei kurang, karena kan mereka banyak saham teknologi ya, sedangkan Indonesia saham teknologi kita kurang misalnya. Jadi saya lebih cenderung itu berpengaruh ya, tetapi tidak selalu. Kayak kemarin lah, Dow Jones babak belur 1.800 poin. Orang udah mulai nangis darah pagi-pagi, di gimana Pak itu segala macam, saya bilang gitu ya. Saya bilang makanya lagi-lagi tentang COVID lagi happening nih, saya bilang itu kan. Saya ingin mengecek sebetulnya nggak ada hal baru gitu di market, kita bicara tentang second wave tersebut gitu. Jadi no worry, justru saya katakan di dalam report saya kan, ini kesempatan banget gitu untuk masuk, saya bilang itu kan. Makanya saya tempatkan salah satu adalah saham PTBA aja karena akan memberikan dividen yang besar ya, dan ternyata terbukti naik hampir 5% sehari ya kan. Dari mana kita bisa dapat keuntungan 5% per hari kalau nggak dari misalnya saham seperti itu ya. Lalu pertanyaan kedua tentang apa? Tentang ini rating. Oh ya. Pevindo. Oke, kalau misalnya dana pensiun, institusi mereka maunya single A, ya minimal single A, dia maunya single A, bahkan mungkin akan lebih ya. Walaupun kompensasinya biasanya kuponnya akan lebih rendah, kan rating berbanding terbalik dengan dengan kupon. Semakin tinggi resiko, semakin makin tinggi juga ini kuponnya ya. Jadi menurut saya sih mungkin ya itu tadi ya. Jadi minimal single A. Kalau memang itu untuk obligasi pemerintah ya. Dalam hal ini korporasi untuk BUMN. Tapi kalau misalnya menurut saya lebih aman itu harusnya double A atau triple A dalam kondisi seperti ini. Karena sempat kejadian juga, saya bukan cerita hanya S&P, itu adalah obligasi AISA ya kan, gara-gara yang dia digerebek, dia punya gudang beras itu langsung hancur, obligasi mereka langsung default ya. Kalau itu hanya masalah dia ngambil beras dari Bulog, lalu dioplos lagi dijual premium ya, harga 7.000 dibeli, dijual harga 12.000, langsung habis. Dia punya divisi beras, paling dia 80%. Nah, itu obligasi sebetulnya single A atau double A, tapi bisa langsung cepat dalam beberapa bulan, ya kan itu hancur. Nah itu, jadi menurut saya lebih bagus masuk obligasi korporasi BUMN atau langsung masuk ke SBN. Itu bukan jawaban saya. Oke. Tapi yang teman-teman tentang korelasi positif itu menarik ya, karena teman dari Pak Edwin sebagai pelaku dari market yang tiap hari membahas tentang pengaruh dari indeks itu, dan pagi hari harus mengeluarkan. Ternyata beliau memberikan pendapat dari seorang yang berada di sana tentang Hang Seng yang lebih relevan untuk diperhatikan di dalam perkembangannya. Tapi kalau teman-teman yang mau ngambil skripsi ini, boleh nih dites ini ya, gimana model time series ya, pakai kointegrasi gitu ya, teknik kointegrasi dengan pakai kausalitas gitu ya, Granger causality akan kelihatan gitu ya, benar nggak mana yang diamatin gitu secara jangka panjang gitu ya. Nah itu boleh melakukan ya, tekniknya kointegrasi gitu ya. Tapi statement dari Pak Edwin ini jadi catatan buat Anda gitu loh. Benar, itu jadi bekal kita untuk melihat, dan nanti kalau hasilnya secara empiris bisa dilakukan dan dibuktikan, ya itu berguna buat kita juga gitu ya, bahwa ternyata ada yang melakukan penelitian ini gitu ya. Nah ini pertanyaannya langsung nih, ada lagi rupanya nggak puas nih si Rama nih.
tapi Hang Seng sendiri punya korelasi positif yang tinggi dengan indeks apa aja, Bang? Wah, ingin tahu nih. Bayar dong. Iya, kalau menurut saya sih mungkin dia korelasinya dengan China ya, dengan Shanghai ya, saya lihat karena apalagi dengan undang-undang yang baru tersebut ya kan, jadi mereka apa namanya jadi satu satuan ya dengan China ya. Jadi mungkin berkaitan dengan Shanghai, tapi tetap dari seluruh indeks di dunia ini mereka pasti pagi-pagi sebelum market buka mereka pasti merujuk dulu kepada Dow Jones ya. Dan terakhir ya nanti mungkin dalam perjalanan kembali lagi mereka melihat ya kontekstual tadi Bapak Ibu ya apa namanya akan bisa berbeda, nggak selalu sama misalnya kejadiannya. Oke. Silakan lagi teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Oh ini, ada lagi Pak dari Rama. Untuk dana asing, bagaimana cara tahu kalau ada foreign buy yang masuk di IHSG atau pasar bond Indonesia? Ya, kalau kita sih setiap hari, kita juga tiap hari memberitahu berapa net buy net sell asing. Sebetulnya sederhana kok di IHSG menggunakan platform apa aja itu bisa ngelihat kok untuk untuk saham ya. Kalau misalnya kita untuk obligasi mungkin bisa kita lihat dari Bloomberg kali ya. Bloomberg itu kan sangat kuat juga dengan obligasi mereka, data obligasi. Jadi kita bisa lihat dari Bloomberg sebetulnya. Tapi kalau untuk net buy net sell asing di saham sih banyak ya. Termasuk di MNC Trade aja kita ada. Lalu kita pakai misalnya gratis RTI juga ada. Itu tiap hari ada kok datanya kok. Jadi gampang untuk mendapatkan data tersebut. Iya, memang fasilitas di perusahaan sekuritas bisa kita lihat ada fitur yang menampilkan tentang foreign buy ya, atau foreign sell itu ya. Bahkan mungkin di bursa IDX juga bisa kita lihat gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau kita masuk ke dalam bentuk chart baru menarik kelihatannya. Apakah sepanjang masa tertentu yang kita amatin, bagaimana pola pergerakan mereka, baru bisa kita punya lihat apakah ada pola yang berulang atau ada kondisi tertentu gitu. Memang kalau cuma tiap hari kita hanya melihat satu titik tidak akan bisa melihat gambaran yang utuh tentang apa yang terjadi dengan asing yang masuk gitu ya. Tapi pertanyaannya juga Pak, sebenarnya asing itu masih dominankah di dalam total pembelian dan penjualan di dalam transaksi di bursa kita itu Pak? Iya, jadi kalau kita lihat Pak, ini setelah kemarin asing, tahun lalu kan asing jualan juga cukup besar, di awal tahun juga masih cukup besar, sekarang juga net year to date masih sekitar 20 triliun. Di situ sebetulnya diisi oleh investor lokal sebetulnya. Ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin faktor asing tidak terlalu berpengaruh lagi menurut saya dan tidak terlalu besar lagi, mungkin 55-45 kali sekarang Pak ya, atau bahkan 60-40 mungkin antara asing dengan lokal, tapi lokal mungkin sekarang lebih banyak ya. Dan itu bagus sekali ya. Jadi sekarang ketika asing kalau di kalau di monitor itu dia kuning itu keluar, kita sih biasa aja, mereka jualan sebelah kanan biasa aja. Dulu waktu zaman-zaman 5-10 tahun yang lalu ketika asing itu keluar di kuning itu dari kanan seperti mereka jual, kita gentar. Tapi sekarang ya bisa aja lagi mereka distribusi barang, bisa juga antar mereka sendiri ya kan. Makanya tiap hari saya mengeluarkan report itu tentang bandarmologi ya kan. Jadi saya bisa tahu gitu kira-kira 5 besar asing itu dalam 10 hari terakhir terhadap satu saham atau terhadap IHSG mereka lagi melakukan apa, akumulasi atau distribusi. Ya. Jadi itu bisa ketahuan ya. Jadi ada soalnya begini, ada beberapa asing ya, saya tahu itu gede asingnya dari Eropa ya kan. Nah dia punya broker lokalnya, saya tahu juga dia ada saudara di situ. Jadi rata-rata mereka bisa trading seperti itu, mereka lagi pindahin barang sebetulnya gitu loh. Karena mungkin mereka lagi mau jualan repo, ada mau private placement atau segala macam. Itu jadi faktornya sekarang agak cukup beragam. Pak, kalau pasar obligasi itu kira-kira pemainnya lebih banyak lokal atau asing? Kalau obligasi itu asing tetap. Nah ini juga kalau kita lihat yang paling besar untuk sebagai market maker adalah masih Deutsche sebetulnya, Deutsche Bank
Jadi itu mereka masih paling besar untuk untuk obligasi gitu loh. Ya, pasarnya masih Asing. investor Iya, asing. iya. Ini ada lagi nih yang saham lagi nih si Rama. Apa itu ya saya bacanya? Mungkin Vivi bisa bantu baca. Oh ya, ngomongin rata kanan Pak, kalau di order book saham, contoh tren hari ini, rata kanan itu artinya apa ya? Rata kanan. Ya berarti orang sebetulnya lagi mau jualan sebetulnya kalau rata kanan, apalagi kalau kuning lagi di kanan semua gitu loh. Ya berarti orang lagi pada mau jualan barang sebetulnya. Itu mungkin artinya. Tekanan jual ya Pak ya. Tekanan jual ya. Pasar cenderung banyak buang barang kalau istilah hari-hari di bursa. Oke teman-teman, ada lagi? Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah banyak ya ini Pak ya yang bertanya, antusias semua ini yang ikut sesi kita pada hari ini. Mungkin terakhir untuk nanya terakhir dari Excel, Efraim ingin bertanya. Malam Pak, boleh tanya mengenai saham sedikit nggak Pak? Iya gimana Mas Excel? Iya, ini kan 2 hari ini kan trennya sedang turun nih Pak. Nah, terus banyak juga orang-orang yang bilang kalau contohnya dari CNBC pada tanggal 9 Juni kemarin bilang Bank Dunia ramal ekonomi global resesi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Nah, ini kira-kira tren seperti ini tuh akan kembali seperti Maret kemarin atau kira-kira bakal distimulus untuk naik lagi ya Pak? Soalnya kemarin itu kebetulan sempat ya luar biasa ya Pak. Maksudnya puji Tuhan momentumnya pas sehingga bisa cuan sampai 10-15% ya Pak yang kemarin itu luar biasa, tapi putus lagi. Tapi sampai bertapinya. Tapi apakah akan berulang lagi gitu ya Pak? Maksudnya mungkin turun 300 poin, itu kan harganya langsung turun. Putus lagi. Waduh. Kayaknya mentionnya adalah apakah akan berulang lagi gitu Pak? Iya itu mungkin. Halo? Ya, silakan Mas. Dan silakan malah dia. Iya, mungkin pertanyaannya apakah kita akan mengalami ya kan masa-masa seperti bulan Maret kemarin ketika indeks di bawah 4.000, itu mungkin pertanyaannya. Ini ketahuan Mas Excel ini udah nggak punya barang lagi, jadi diharapkan sebetulnya turun ya. Ketahuan orang punya barang atau tidak punya barang, ketahuan ada pertanyaannya sebetulnya. Jadi kalau misalnya saya boleh jawab ini, indeks terendah kalaupun nanti akan misalnya terjadi mungkin gejolak lagi, kalau menurut perkiraan saya sekitar 4.700. Akan sangat sulit kita akan berada di level di bawah. Halo? Ya, terus aja Pak. Oh iya, silakan Pak. Sorry. Di punya saya putus-putus Pak, maaf. Oh iya. Jadi gini Mas Excel. Jadi kan pertanyaan mungkin apakah indeks kita akan menuju level bulan Maret seperti bulan Maret kan di bawah 4.000 kan gitu loh. Jadi kalau kita lihat ini kan all negatif info udah di price in, udah di diskon. Mau berita negatif apa lagi? Udah COVID udah masuk, GDP udah masuk, resesi udah masuk, udah semua udah di price in. Nah, saya melihat nanti ketika berita nanti mungkin GDP kuartal 2 nanti bukan turun, atau mungkin kuartal keuangan turun, orang melakukan namanya buy on news. Nah, saya kaitkan lagi, kalaupun nanti ada misalnya knee jerk itu artinya akan terjadi penurunan mungkin secara tiba-tiba, paling ke level 4.700-an Mas, kalau menurut saya. Jadi mungkin tidak akan di bawah seperti bulan Maret kemarin lagi. Demikian. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini sebenarnya yang terakhir ya, karena sudah lumayan banyak yang bertanya. Jadi sekian sesi materi kita pada hari ini. Buat hadirin sekalian yang ada di room ini,
kami dari panitia minta tolong untuk jangan lupa mengisi link evaluasi. Ini akan ditampilkan di screen Zoom. Jadi buat yang ada di sini bisa minta tolong isi link eval petra.id/eval kuliah tamu ASPT. Mungkin bagi teman-teman bisa difoto dan sambil mengisi ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sautma dan juga Pak Edwin yang sudah menemani kita pada hari ini dari awal sampai akhir, yang sudah memberikan berbagai macam insight ya yang bermanfaat bagi teman-teman kita di sini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bibi, terima kasih Pak Sautma, Mariana semuanya. Terima kasih Pak. Hadir bersama-sama. Ya. Ya. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran tentang dunia investasi, jangan khawatir karena teman-teman bisa langsung cek di Instagram Official Finance @finance.program.ukpetra untuk tetap stay up to date dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita selenggarakan ke depannya. Jadi ditunggu ya guys update-annya di Instagram kami, dan mau mengingatkan lagi jangan lupa untuk mengisi link evaluasi. Dan sebelum kita berpisah, alangkah baiknya apabila kita tutup dengan doa. Doakan saya pimpin secara Kristiani. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir sesi pada hari ini, sehingga kami bisa menerima materi yang disampaikan oleh Pak Sautma dan juga Pak Edwin dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami selalu, sertailah kami selalu, jauhilah kami dari segala mara bahaya, dan juga kami berdoa untuk negara kita, untuk kota kita Surabaya, agar pandemi COVID ini cepat menurun ya Tuhan, sehingga kita bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami, dengan saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih buat Pak Sautma dan juga Pak Edwin, juga untuk teman-teman bisa live dari room Zoom ini. Jangan lupa untuk mengisi evaluasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sautma. Terima kasih, Pak Tuhan berkati Edwin. semuanya. Terima kasih Terima kasih, Pak Gumar. Sautma. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama. When I never felt so lost, when I felt that all hatred was so powerful to stop.